Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revena Mupangga. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu berbicara dalam diskusi kelompok. Keterampilan berbicara telah menjadi faktor utama dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berkomunikasi. Misalnya dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk tukar pikiran dalam musyawarah yang direncanakan atau dipersiapkan antara dua orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Adapun manfaat dari diskusi kelompok sendiri yaitu sebagai media latihan permulaan untuk menumbuhkan keberanian berbicara di hadapan banyak orang. Dalam diskusi kelompok sendiri ada seorang pemimpin diskusi. Adapun tugas seorang pemimpin diskusi yaitu menjelaskan tujuan diskusi, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur, memberikan stimula, anjuran atau ajakan, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan, dan menyiapkan laporan. Diskusi kelompok sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok resmi dan kelompok tidak resmi. Contoh kelompok resmi yaitu seperti konferensi, diskusi panel, dan simposium. Sedangkan contoh kelompok yang tidak resmi yaitu seperti kelompok studi, kelompok pembentuk kebijakan, dan komite. Masuk pada materi yang kedua yaitu presentasi dalam kepentingan akademik. Seperti yang kita ketahui, presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum presentasi yaitu yang pertama menetapkan tujuan presentasi, yang kedua menganalisis peserta yang hadir, yang ketiga menyiapkan rencana awal, yang keempat memilih materi, yang kelima menyusun presentasi, yang keenam geladi presentasi, dan yang terakhir melakukan latihan. Masuk pada materi yang ketiga yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter. Ada 3 keterampilan yaitu yang pertama keterampilan fisik, yang kedua keterampilan menggunakan suara, dan yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Masuk pada materi yang keempat yaitu cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya. Adapun beberapa cara yaitu seperti memperhatikan sepenuhnya dan mencatat setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta, memahami dengan baik pertanyaan peserta, dan menjawab pertanyaan secara serius, jelas, dan singkat. Masuk pada materi yang kelima yaitu teknik berpidato. Pada hakikatnya, pidato adalah komunikasi lisan yang disusun secara logis dan sistematis, disampaikan oleh pemidato kepada khalayak massa dengan metode dan tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan pidato yaitu yang pertama menentukan topik dan tujuan, yang kedua menganalisis situasi dan pendengar, yang ketiga memilih dan menyempitkan topik, yang keempat mengumpulkan bahan, yang kelima membuat kerangka uraian, yang keenam menguraikan secara mendetail, dan yang terakhir yaitu melatih dengan suara yang nyaring. Materi yang kelima yaitu teknik berpidato. Pada hakikatnya pidato adalah komunikasi lisan yang disusun secara logis dan sistematis, disampaikan oleh pemidato kepada khalayak massa dengan metode dan tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan pidato yaitu yang pertama menentukan topik dan tujuan, yang kedua menganalisis situasi dan pendengar, yang ketiga memilih dan menyempitkan topik, yang keempat mengumpulkan bahan, yang kelima membuat kerangka uraian, yang keenam menguraikan secara mendetail, dan yang terakhir melatih dengan suara yang nyaring. Dalam pidato juga ada beberapa syarat pembicara dalam penyajian pidato. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, yang kedua memiliki kosakata yang cukup, yang ketiga memiliki keberanian atau percaya diri, yang keempat memiliki etika dan moral yang baik, yang kelima menjaga penampilan, yang keenam hendaknya sehat jasmani dan rohani, dan yang terakhir memiliki tata krama berpidato yang baik. Masuk pada materi yang terakhir yaitu faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik. Ada 2 faktor yaitu yang pertama faktor segmental atau faktor bahasa dan faktor suprasegmental atau faktor non-kebahasaan.
Adapun faktor segmental yang dimaksud adalah kemampuan pembicara untuk menyampaikan ide atau gagasan secara lancar dan teratur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, komunikatif, baik dan benar. Sedangkan faktor suprasegmental sendiri adalah kemampuan pembicara menyampaikan ide atau gagasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang turut mempengaruhi faktor segmental. Itulah pembahasan saya mengenai bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.